Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai kebijakan fiskal. Kelompok kami terdiri dari Afifan Ahmad Faisal, Yustika Adiningsih, dan saya, Dwi Rizkitawati. Pada materi ini akan ada 4 pokok pembahasan utama. Yang pertama mengenai overview dan revenue, yang kedua expenditure, yang ketiga the balanced budget rule, dan yang keempat a summing up. Pertama, gambaran umum tentang materi ini, yang mana pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk memastikan stabilitas ekonomi makro, mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri, dan untuk meningkatkan distribusi pendapatan. Ada dua perbedaan antara kebijakan fiskal pada era sebelum dan sesudah tahun 1966 di Indonesia. Yang pertama adalah bahwa pemerintah tidak lagi menjadi penyumbang utama dan langsung inflasi. Di awal kehidupan rezim Orde Baru, pemerintah mengadopsi prinsip anggaran berimbang. Meskipun dalam arti ekonomi konvensional pemerintah terus mengalami defisit anggaran, aturan anggaran berimbang ini tetap dipegang teguh sejak saat itu. Perbedaan utama kedua menyangkut ukuran pemerintahan. Dibandingkan dengan bagian perekonomian lainnya, ukuran sektor pemerintah telah meningkat tajam. Sebagai bagian dari PDB, pendapatan dan pengeluaran pemerintah meningkat lebih dari 2 kali lipat selama satu dekade hingga tahun 1975. Peningkatan tersebut pada dasarnya didorong oleh pendapatan. Gambar 4.1 menggambarkan bahwa ukuran sektor pemerintah telah meningkat secara dramatis sejak pertengahan 1960-an. Pengeluaran pemerintahan real telah meningkat kira-kira 24 kali lipat selama periode 1966 sampai 1992. Dari sekitar 1,4 triliun menjadi 35,5 triliun. Pengeluaran real meningkat 2 kali lipat pada periode 1966 sampai 1969 dan lebih dari 2 kali lipat pada periode 1971. Kemudian tentang gambar 4.2 yang menggambarkan bahwa hingga akhir tahun 1980 pengeluaran pemerintah meningkat jauh lebih cepat daripada PDB, mengakibatkan peningkatan yang substansial dalam kepentingan fiskal pemerintah. Kenaikan paling tajam terjadi selama periode ledakan minyak pertama. Data pada gambar 4.1 dan 4.2 mengecilkan dampak fiskal karena selama periode ledakan minyak, sejumlah besar pengeluaran pemerintah yang tidak diketahui terjadi di luar anggaran. Contoh yang paling terkenal yaitu mengenai perusahaan minyak negara Pertamina. Pendapatan pajak minyak yang terutang kepada pemerintah digunakan untuk proyek-proyek besar. Terdapat dua hal mengenai penyajian laporan fiskal pemerintah yang perlu ditekankan sejak awal. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran agregat selalu disajikan dalam dokumen resmi sebagai sesuatu yang identik dalam arti ex ante dan ex post. Hal ini muncul karena pemerintah menyesuaikan kebijakan pengeluaran dengan ketersediaan pendapatan dari minyak, sumber domestik lainnya, dan dana bantuan. Kedua, sejak tahun 1969, pemerintah telah membedakan antara pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin. Sebagian besar anggaran rutin terdiri dari gaji pegawai negeri dan pembayaran hutang. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai pendapatan atau revenue. Pendapatan didominasi oleh 3 komponen utama, yaitu pendapatan migas, pendapatan dalam negeri lainnya atau non-oil domestic revenue yang disingkat NODR, dan yang terakhir pendapatan yang berasal dari bantuan luar negeri. Ketergantungan pada bantuan cenderung berkurang. Penurunan harga minyak menghasilkan perubahan besar lainnya dalam komposisi pendapatan. Pada gambar 4.3 tentang komposisi pendapatan pemerintah, menjelaskan bahwa setelah harga minyak mulai naik, porsi bantuan turun kurang dari 20%, dan selama awal tahun 1980-an sampai pada 12 hingga 13%. Kemudian pada gambar 4.4 mengenai indikator pengeluaran pemerintah, menggambarkan bahwa selama produksi minyak pada periode oil boom, bantuan mendanai persentase yang semakin kecil dari anggaran pembangunan, 70-75% dari total sekitar tahun 1970. Namun pada akhir 1980-an pangsanya telah meningkat sekitar 70%. Kemudian mengenai reformasi NODR dan perpajakan di tahun 1980. Bantuan dalam jumlah besar dan pendapatan minyak yang signifikan bisa dikatakan berdampak pada NODR. Pangsa NODR
dalam pendapatan total berkurang setengahnya selama periode 1968 sampai 1979. Ledakan minyak memicu rezim fiskal yang malas. Tidak ada upaya serius untuk merombak struktur administrasi yang bobrok. Beberapa diwarisi dari zaman kolonial Belanda, misalnya mengenai proses pengumpulan pajak yang tidak efisien dan korup. Pendapatan pajak non-minyak sebagai persentase dari PDB jauh di bawah potensinya atau negara-negara pembanding. Akibatnya, NODR real naik cukup lambat. Kemudian muncul sebuah reformasi untuk meningkatkan perbaikan. Dapat kita lihat pada gambar 4.6 tentang pendapatan non-migas, NODR real meningkat pesat setelah 1984. Pajak atas perdagangan internasional merupakan komponen utama non-migas. Data pada tabel 4.1 menggambarkan bahwa semua pajak tidak langsung berkontribusi sekitar 74%. Kemudian, untuk memperbaiki sistem yang ada, pada tahun 1984 sampai 1985 diperkenalkan sebuah reformasi untuk menghasilkan sistem perpajakan yang lebih efisien dan bersih. Terdapat tren ke arah keterbukaan komersial yang telah dipercepat dalam beberapa ukuran dengan regularisasi praktik pelaporan komersial, karena semakin banyak perusahaan yang berusaha untuk go public. Selain itu, sejak pertengahan 1980-an terdapat berbagai upaya untuk menanamkan kewajiban fiskal sipil dalam masyarakat yang sebelumnya dikenal karena kerahasiaannya yang luar biasa tentang masalah perpajakan. Daftar wajib pajak perusahaan dan perorangan sekarang dirilis. Sejauh ini, item yang paling berhasil dalam reformasi pajak adalah PPN. Seiring berjalannya waktu, cakupannya telah diperluas dan menjadi lebih progresif melalui pengenalan tarif yang lebih tinggi untuk rumah dan barang-barang seperti mobil. Dengan diperkenalkannya sistem yang lebih realistis, selama tahun 1980-an ada upaya untuk memungut lebih banyak pajak langsung, dan penerimaan menjadi lebih dari 2 kali lipat secara real dari tahun 1984 hingga 1991. Selanjutnya adalah expenditures atau pengeluaran. Dapat teman-teman lihat bahwa di sini adalah sebuah grafik yang menunjukkan pengeluaran pemerintah di tahun 1966 sampai 1992. Dapat kita lihat bahwa ada kenaikan tajam di tahun 1970-an, yang mana ini merupakan efek timbal balik dari penghasilan minyak yang sedang naik-naiknya dan bantuan dana yang banyak. Pemerintah dengan sigap mengalokasikan peningkatan proporsi budget ini yang masuk ke dalam anggaran pengembangan, di mana yang awalnya itu hanya 20% dari budget di tahun 1968 menjadi 56% di tahun 1976, di mana penjualan minyak itu sedang tinggi-tingginya. Dan terjadi penurunan atau tertahan juga ini di tahun 1984, di mana di tahun 1985 itu sempat meningkat tapi jatuh lagi di tahun 1986. Selain dari masalah fiskal yang sudah ada sejak 1966, masih diperparah dengan penurunan pendapatan dari minyak dan debt servicing obligation-nya yang naik dengan tajam. Debt servicing obligation itu seperti premi dari hutang luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia. Debt servicing ini yang mana dikategorikan sebagai budget rutin, menyerap kurang dari 10% expenditures di tahun 1970-an. Lalu di pertengahan 70-an menyerap kurang dari 5%. Nah, walaupun begitu di tahun 1980-an itu naik secara tajam dari 8,4% di 1982 menjadi 14,5%. Dan di tahun 1995 itu naik lagi secara signifikan dari 30 ke 33% di tahun 1987. Dan karena itulah pemerintah mengalami yang namanya skisser problem atau gunting, yaitu tergolong dari dua arah, yaitu menurunnya pendapatan dan naiknya debt servicing payments. Yang selanjutnya dapat teman-teman lihat bahwa di sini ada sebuah grafik yang menggambarkan komposisi dari expenditures pemerintah itu sendiri di tahun 67 sampai 92. Yang pertama itu langkah dari pemerintah adalah mengurangi berbagai macam subsidi makanan, yaitu terutama beras. Bahkan di tahun 1980-an, konsumen beras itu dikenai pajak karena harga domestik beras itu lebih mahal dari harganya yang ada di pasar internasional.
Subsidi harga minyak juga turun setelah tahun 1981. Lonjakan tajam pada tahun 1990 itu mencerminkan kenaikan harga yang berumur pendek yang diakibatkan oleh perselisihan Timur Tengah, yang mana kalau saya cari itu karena adanya Irak invasi ke Kuwait, dan pemerintah akhirnya menghapus subsidi secara keseluruhan dalam anggaran tahun 1994. Selanjutnya adalah poin penting yang disampaikan oleh buku Hal Hill. Yang pertama, seperti yang sudah dikemukakan sebelum-sebelumnya itu, bahwa penyajian data yang ada di Indonesia ini kurang memudahkan untuk analisis fiskal dan komponen-komponen lainnya. Sayangnya itu tidak ada estimasi dampak fiskal secara keseluruhan dari anggaran yang tersedia, dan pengeluaran sektoral yang terintegrasi itu tidak disajikan. Walaupun begitu, beberapa pengamatan itu masih bisa dilakukan pada komponen pengeluaran rutin dan pembangunan. Lalu di komposisi anggaran awal Orde Baru itu, di awal tahun Orde Baru, gaji pegawai negeri itu mendominasi, paling banyak sendiri. Tercatat bahwa itu hampir setengah dari total anggaran. Subsidi regional, material, dan belanja lainnya itu menyerap sisa anggaran dari budget rutin. Kondisi ini tidak mengalami banyak perubahan sampai tahun 1970-an. Lalu perubahan itu baru muncul ketika penghematan fiskal di tahun 1980-an. Pembayaran hutang itu kan naik secara pesat di akhir tahun 1970-an menjadi 4 kali lipat dari 1977 ke 1981, dan jadi 2 kali lipat lagi di 1982 ke 1986. Yang selanjutnya ini ada grafik yang menunjukkan fluktuasi anggaran pembangunan, yang mana anggaran ini itu berubah secara pesat ketika sedang booming-boomingnya penjualan minyak, yaitu 15 kali lipat secara nominal dari tahun 1973 ke 1981, tapi terpotong lebih dari sepertiganya di pertengahan tahun 1980-an untuk membayar PNS dan banyaknya hutang negara waktu itu. Dan ini berlangsung cukup lama, sehingga pemerintah lebih sedikit fleksibilitasnya di area ini dan harus berhemat di anggaran pembangunan. Selanjutnya adalah tentang belanja pembangunan daerah, di mana ini merupakan salah satu pengeluaran yang cukup menarik, di mana hal ini sangat penting dalam Orde Baru. Walaupun pendanaannya itu secara koheren belum dibuat, tapi dalam repelita yang pertama, sejumlah dana itu dialokasikan untuk Irian Jaya, yang mana waktu itu baru bergabung dengan Indonesia, di mana akan digunakan untuk pembangunan desa dan administrasi dalam Provinsi Irian Jaya tersebut. Dan bantuan dana ini tuh diperpanjang selama minyak tuh lagi booming-boomingnya kan. Itu diperpanjang bantuannya melalui Inpres atau instruksi presiden. Lalu selama oil boom ini, bantuan Irian Jaya itu diperpanjang melalui Inpres, yang mana dalam situasi ini digunakan untuk mempromosikan pengembangan desa dan mendaur ulang atau menghabiskan dana yang nombok dari anggaran. Nah, sebelum 1980 ini, dananya itu juga difokuskan untuk pembangunan daerah tingkat ke-1 dan ke-2, yaitu provinsi dan daerah kabupaten kota, dan juga untuk membangun kota-kota. Lalu di tahun 1980-an itu baru dicopot bantuan ke Irian Jaya sama Timur Timur. Oke, selanjutnya saya Yustika Diningsih akan menjelaskan tentang The Balanced Budget Rules atau anggaran berimbang. Jadi, setelah kejatuhan rezim Orde Lama, pemerintah baru itu mewarisi perekonomian yang nyaris hancur. Nah, nyaris hancur karena saat itu Indonesia tuh gagal membayar utang luar negeri senilai 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Inflasinya meroket 600% dan produksi industri itu di bawah 20% dari kapasitas. Selain itu, birokrasi yang lemah, korupsi merajalela, dan infrastruktur transportasi air, kereta, dan jalan sudah usang. Setelah naik ke puncak kekuasaannya sebagai presiden pada tahun 1966, Presiden Soeharto itu memerintahkan tim ekonominya yang didominasi oleh kelompok teknokrat dari UI atau Universitas Indonesia menyusun program stabilisasi dan rehabilitasi. Nah, program stabilisasi ini tujuan utamanya yaitu menghentikan laju hiperinflasi dengan kebijakan utamanya yaitu
prinsip anggaran berimbang atau the balanced budget rules. Nah, dengan prinsip ini, laju defisit itu dapat ditekan secara drastis dan tidak ada lagi percetakan uang untuk menutup defisit. Tetapi langkah ini tuh menyisakan masalah yang besar di kemudian harinya. Nah, masalahnya itu apa? Masalahnya itu yaitu ketergantungan terhadap utang luar negeri. Nah, walaupun kekurangannya yaitu Indonesia ketergantungan terhadap utang luar negeri, tetapi dengan adopsi prinsip anggaran berimbang ini dapat menekan inflasi secara efektif. Inflasi dari 636% pada 1966 hanya menjadi 9% pada 1970, sehingga laju inflasi itu turun 600%. Selanjutnya yaitu setiap tahun pemerintah itu memperkenalkan anggaran di mana setelah pos pengeluaran yang direalisasikan sama dengan realisasi pendapatan dan agregat yang direncanakan untuk tahun yang akan datang itu adalah sama. Tetapi jika dilihat dari sisi ekonomi, balance budget atau anggaran berimbang itu merupakan fiksi. Nah, merupakan fiksi karena dalam APBN itu utang luar negeri itu diperlakukan sebagai penerimaan negara. Nah, di dalam APBN sendiri, utang luar negeri itu diperlakukan sebagai bagian dari penerimaan negara dan disebut dengan penerimaan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari gambar di samping bahwa APBN itu terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Nah, penerimaan pembangunan itu berasal dari utang luar negeri yang diperlakukan sebagai pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu mengapa balance budget dilembagakan dan apakah dampak ekonomi real dari anggaran. Jadi, balance budget itu diperkenalkan sebagai taktik politik yang cerdas dan efektif untuk mencegah terulangnya kembali excess financial pada awal 1960-an dengan cara memastikan bahwa pengeluaran yang ditentukan oleh pendapatan itu meskipun ditentukan secara elastik, itu pemerintah dapat mengendalikan tekanan politik yang menuntut tingkat pengeluaran yang secara ekonomi tidak berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu dampak dari ekonomi anggaran itu jauh lebih tidak jelas. Pemerintah secara konsisten menjalankan defisit dan yang semakin besar di akhir 1980-an. Nah, itu bisa dilihat dari tabel di samping bahwa dari tahun ke tahun itu defisitnya semakin besar. Karena apa? Karena utang luar negeri itu diperlakukan sebagai pendapatan yang dicatat sebagai penerimaan pembangunan dalam APBN negara. Sehingga dari tahun ke tahun itu pemerintah menjalankan ekonomi yang defisit. Nah, selanjutnya yaitu sejumlah estimasi alternatif dari dampak anggaran. Yang pertama yaitu menghitung pengaruh uang muka kepada pemerintah terhadap kenaikan dalam jumlah uang yang beredar. Di seri ini itu menunjukkan bahwa pemerintah itu telah mengadopsi strategi fiskal konservatif. Dalam kebanyakan tahun, kemajuan itu negatif karena menunjukkan bahwa pemerintah itu surplus dengan sistem moneter. Nah, surplus ini itu umumnya lebih besar terjadi pada puncak perdagangan minyak atau oil boom. Selanjutnya yaitu kebijakan uang ketat yang saat baru-baru ini dilembagakan. Nah, kebijakan uang ketat itu kebijakan melalui bank sentral untuk mengurangi peredaran jumlah uang ketika negara mengalami inflasi. Nah, beberapa tindakan terkait kebijakan ini yaitu dengan menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas, menjual SBI atau sertifikat Bank Indonesia, dan memperketat syarat pemberian kredit. Nah, yang ketiga yaitu disiapkan oleh IMF. Menurut prosedur yang digunakan di pemerintahannya, buku tahunan statistik keuangan. Nah, sebelum Indonesia menjalin kerjasama dengan IMF, Soeharto itu telah melakukan beberapa kebijakan ekonomi, yaitu mengeluarkan kebijakan penghematan devisa, pelebaran intervensi untuk mengurangi pembelian dolar AS oleh Bank Indonesia, penundaan proyek-proyek besar senilai 39 triliun yang memakai dolar pada 16 September, dan menaikkan suku bunga Bank Indonesia untuk merangsang orang melepas dolar dan membeli SBI. Tetapi kebijakan ini tuh malah membuat biaya modal semakin mahal, sehingga Indonesia akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan IMF. Nah, IMF itu akhirnya bersedia untuk membantu Indonesia dengan sejumlah syarat yang tertuang dalam Letter of Intent. Nah, paket penyelamatan dari IMF itu mendorong adanya kebijakan likuidasi 16 bank yang sakit. Tetapi IMF itu malah mendeteksi ada 34 bank yang sakit.
Pada saat bersamaan, saat Indonesia dibantu oleh IMF, kondisi rupiah itu makin tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Pada akhir Desember tahun 97, dolar itu mencapai 5.700 dan mencapai puncaknya pada Januari tahun 98 ketika kurs dolar itu mencapai 16.000 rupiah. Selanjutnya yaitu summing up. Nah, catatan fiskal Orde Baru yang seimbang. Rezim itu telah menetapkan sendiri 3 sasaran utama dan diterima secara luas. Nah, 3 sasaran utama rezim Orde Baru yaitu yang pertama, stabilitas makroekonomi. Jadi, dengan adopsi prinsip anggaran berimbang, di mana total pengeluaran itu dijaga selalu identik dengan total penerimaan, tujuan stabilitas ekonomi itu secara umum dapat dicapai yang ditandai dengan turunnya hiperinflasi secara cepat dan dijaga di tingkat yang rendah. Tetapi, ketergantungan pada utang luar negeri itu secara umum gagal diturunkan. Meskipun Indonesia mendapat. Selanjutnya yaitu a summing up. Nah, jadi ada 3 sasaran utama ekonomi dari rezim Orde Baru. Yang pertama yaitu stabilitas makroekonomi, yang kedua mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri, dan yang ketiga memperbaiki distribusi pendapatan. Untuk tujuan yang pertama, stabilitas makroekonomi, itu dengan adopsi prinsip anggaran berimbang, di mana total pengeluaran itu harus sama dengan total penerimaan. Tujuan dari stabilitas makroekonomi itu secara umum dapat dicapai. Hal ini ditandai dengan turunnya hiperinflasi secara cepat dan dijaga pada tingkat yang rendah. Yang kedua yaitu mengurangi ketergantungannya pada bantuan luar negeri. Nah, untuk tujuan yang kedua ini gagal dicapai oleh pemerintah Orde Baru karena meski Indonesia itu mendapat penerimaan yang sangat besar dari oil boom atau ledakan minyak dan memiliki peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia itu masih tetap mengandalkan utang luar negeri. Nah, yang terakhir yaitu memperbaiki distribusi pendapatan. Tujuan distribusi pendapatan itu sebagian besar tercapai melalui sisi belanja negara yang cukup berpihak ke kelompok yang miskin, khususnya itu pengeluaran pembangunan Indonesia yang mampu mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Nah, di saat itu penduduk miskin itu dapat diturunkan secara signifikan dan pertumbuhan penduduk ditekan pada tingkat yang moderat. Pada era Orde Baru, Indonesia itu tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat penurunan kemiskinan tercepat di dunia. Nah, selanjutnya yaitu keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 itu dibagi menjadi 3 kuartal. Nah, di kuartal pertama ini pertumbuhan Indonesia itu hanya mencapai 2,97%. Padahal target awal pemerintah itu 4,5 sampai 4,6%. Nah, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi ini karena terjadi penurunan tren konsumsi. Nah, tren konsumsi itu biasanya ada di angka 5%, tetapi pada kuartal pertama itu turun menjadi 2,84%. Nah, selanjutnya untuk kuartal ekonomi kedua, itu di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Padahal prediksi dari Kemenkyu itu kontraksi Indonesia itu 3,8%, paling maksimal itu 5,1%. Tetapi malah di Q2 ini, di kuartal kedua itu kontraksinya sebesar 5,32%, sehingga sangat jauh dari prediksi Kemenkyu. Nah, pertumbuhan ekonomi Q2 yang kontraksi besar ini itu karena ada kontraksi di berbagai komponennya. Nah, beberapa komponennya yaitu dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu minus 5,51%, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB itu minus 8,61%, ekspor itu minus 11,66%, impor itu minus 16,96%. Sementara konsumsi rumah tangga itu minus 6,9%, dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT itu tumbuh minus 7,76%. Nah, selain itu, pada kuartal kedua, BPS itu juga mencatat sebagian besar sektor yang mengalami pertumbuhan negatif. Nah, selanjutnya itu pada kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mengalami kontraksi 3,49%. Nah, hal itu didapat dari data BPS. Angka ini itu menunjukkan bahwa Indonesia itu
memasuki jurang resesi setelah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut dari kuartal kedua 5,32% dan kuartal ketiga 3,49%. Nah, kontraksi ekonomi di kuartal ketiga itu sangat jauh dari perkiraan pemerintah. Pemerintah itu memprediksi bahwa kisaran kontraksi itu 3-1,5%. Tetapi malah pada realisasinya kontraksinya itu terjadi 3,49%. Kebijakan fiskal tahun 2020. Yang pertama, relaksasi batas maksimal defisit APBN. Nah, relaksasi batas maksimal defisit APBN itu sebelumnya itu sebesar 3%. Hal ini diberlakukan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Tetapi tahun ini, tahun 2020 itu diprediksi defisit APBN itu mencapai 5,7%. Yang kedua yaitu PPh 21. PPh 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta dalam setahun itu ditanggung pemerintah 100% pajaknya. Untuk yang ketiga. Nah, dan yang ketiga yaitu pembebasan PPh impor untuk 19 sektor tertentu, yaitu wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor KITI dan wajib pajak KITI industri kecil menengah. Yang keempat yaitu pengurangan PPh 25. Nah, kebijakan yang selanjutnya yaitu pengurangan PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu, yaitu KITI dan wajib pajak KITI industri kecil menengah. Restitusi PPN itu dipercepat bagi 19 sektor tertentu yang bertujuan untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Nah, selanjutnya yaitu penundaan pembayaran KUR. Nah, penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR atau kredit usaha rakyat yang terdampak COVID selama 6 bulan. Selanjutnya yaitu penurunan tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022. Selanjutnya yaitu dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi. Nah, dukungan lainnya itu masuk ke dalam APBN pemerintah pada tahun 2021. Pembahasan selanjutnya mengenai kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, keberadaan pandemi COVID-19 mempengaruhi penurunan aktivitas perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tekanan pada pendapatan negara terefleksi pada realisasi rendahnya penerimaan pajak hingga akhir bulan April 2020. Beberapa sektor dominan seperti perdagangan, konstruksi, real estate, pertambangan, transportasi, dan pergudangan mengalami kontraksi. Pada November 2020 terjadi inflasi sebesar 0,28% dengan indeks harga konsumen 105,21. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Misalnya untuk kelompok kesehatan sebesar 0,32%. Tingkat inflasi tahun kalender dari Januari hingga November 2020 sebesar 1,23%. Kemudian untuk PDB 2020 sendiri, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2020 mencapai 3.922,6 triliun. Pada triwulan 1 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41%. Untuk triwulan 2 mencapai 3.687,7 triliun dan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19% terhadap triwulan sebelumnya. Dan untuk triwulan 3 mencapai 3.894,7 triliun, mengalami peningkatan sebesar 5,05% terhadap triwulan sebelumnya. Kemudian mengenai ekspor barang dan jasa triwulan 3 2020. Sebelumnya pada triwulan 1 2020, ekspor barang dan jasa tumbuh 0,24%. Ekspor non-migas tumbuh positif. Komoditas utama yang meningkat antara lain perhiasan, mesin, serta besi dan baja. Ekspor migas terkontraksi sejalan dengan penurunan nilai dan volume ekspor migas terutama karena menurunnya harga minyak. Ekspor jasa juga terkontraksi seiring dengan menurunnya jumlah wisatawan mancanegara akibat adanya pandemi. Untuk triwulan 2 2020, ekspor barang dan jasa terkontraksi 11,66%. Ekspor non-migas terkontraksi, ekspor migas tumbuh sejalan dengan peningkatan volume ekspor migas, ekspor jasa
masih terkontraksi sejalan dengan penurunan jumlah wisatawan mancanegara. Selanjutnya, untuk triwulan 3 2020, ekspor barang dan jasa terkontraksi 10,82% year on year. Ekspor non-migas terkontraksi seiring dengan penurunan nilai dan volume komoditas utama seperti kendaraan dan bagiannya dan bahan bakar mineral. Ekspor migas terkontraksi seiring dengan penurunan nilai dan volume ekspor migas, dan ekspor jasa masih terkontraksi sejalan dengan penurunan jumlah wisatawan mancanegara. Kemudian mengenai utang luar negeri atau ULN, menurut kelompok peminjam tahun 2020, ULN Indonesia tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar 413,4 miliar dolar AS. Terdiri dari ULN sektor publik, yaitu pemerintah dan bank sentral, sebesar 202,6 miliar, dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 210,8 miliar. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar 3,3% year on year, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8% year on year, terutama dipengaruhi oleh perlambatan ULN pemerintah. Selanjutnya adalah expenditures di tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tentang APBN negara. Karena realisasinya itu belum diungkapkan, tetapi pasti realisasinya itu kurang lebih 11-12 sama dengan APBN-nya. Di sini data-data dari APBN di tahun 2020 ini saya dapatkan dari website Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah mengenai postur anggaran APBN 2020, di mana pendapatan negara itu diasumsikan sekitar 2,233,2 triliun dan belanja negara sekitar 2.540,4 triliun. Dimana di sana bisa kita lihat ada di bawah itu rinciannya, yaitu belanja pemerintah pusat itu ada 1.683,5 triliun dan transfer ke daerah itu sekitar 856,9 triliun. Selanjutnya bisa kita lihat di sebelah kiri, ini adalah perubahan dari tahun ke tahun, yaitu tentang belanja pemerintahan pusat, di mana tahun 2020 ini dialokasikan sekitar 1.683,5 triliun, di mana dana ini nanti akan digunakan untuk peningkatan kualitas SDM, penguatan perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya ini adalah data lagi, yaitu mengenai transfer ke daerah dan dana desa, di mana kebijakannya itu nanti ada dana bagi hasil, dana alokasi khusus fisik, dana insentif daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus non-fisik, dana otsus, dan dana keistimewaan DIY. Dan ada lagi tentang dana langkah kebijakan dana desa. Selanjutnya ini adalah perubahan dari tahun ke tahun, yaitu tentang anggaran infrastruktur, yaitu ini dalam triliun rupiah, di mana di tahun 2020 ini dialokasikan sekitar 423,3 triliun, yang mana 191,2 triliun itu melalui belanja pusat, 200,3 itu melalui transfer ke daerah, dan 31,8 triliun melalui pembiayaan. Yang di sebelah ini ada target-targetnya, itu ada pembangunan konektivitas, yaitu maksudnya pembangunan jalan, lalu pembangunan bandara baru, pembangunan bendungan, pembangunan dan rehabilitasi jembatan, pembangunan rel kereta api, sama perumahan untuk MPR dan rumah khusus. Selanjutnya adalah anggaran kesehatan. Di tahun 2020 ini dianggarkan sekitar 132,2 triliun, di mana itu 97,2 triliunnya lewat pusat dan sisanya lewat transfer ke daerah. Di mana kita bisa lihat di sini ada dua, yaitu melalui KL. KL itu maksudnya kementerian dan lembaga, yaitu maksudnya dari Kementerian Kesehatan dan lembaga-lembaga yang formal dari Indonesia itu sendiri. Lalu melalui TKDD ada DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Otsus Papua. Selanjutnya adalah anggaran untuk pendidikan. Di tahun 2020 ini dianggarkan sekitar 508,1 triliun,
di mana lewat pusat itu 17,2 triliun, lalu transfer ke daerah 306,9 triliun, dan pembiayaan 29,0 triliun. Dan targetnya sendiri ini ada banyak ya, ada yang lewat KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar, ada BOP PAUD, ada bantuan operasional sekolah, dan lain-lain, yang dimana digunakan dana anggaran pendidikan ini. Selanjutnya ini adalah perubahan dalam APBN. Jadi semua ini tuh adalah asumsi yang digunakan dari undang-undang untuk meresmikan APBN tadi yang di awal. Tapi itu banyak mengalami perubahan yang luar biasa, yang mengakibatkan postur APBN itu mengalami perubahan. Bahkan dalam APBN tahun 2020 ini sudah 2 kali dilakukan perubahan, yaitu berdasarkan Perintah Presiden 54 dan Perpres 72. Perintah Presiden, maksud saya Peraturan Presiden 54 dan Peraturan Presiden 72. Jika pada APBN awal itu pendapatan negara kan diperkirakan sekitar 2.233,2 triliun. Nah, pada Perpres 52 itu mengalami penurunan menjadi 1,760 triliun, dan di Perpres yang 72 itu mengalami penurunan lagi lebih dalam, itu jadi 1.699,9 triliun. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena penurunan penerimaan negara yang diperkirakan sekitar 10% itu karena berbagai insentif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu summing up. Nah, pada Orde Baru itu tadi ada 3 sasaran utama. Yang pertama itu stabilitas makroekonomi, yang kedua mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri, dan yang ketiga memperbaiki distribusi pendapatan. Nah, untuk di ekonomi tahun 2020 ini targetnya itu terdapat pada gambar di samping. Nah, untuk yang pertama tingkat pengangguran. Nah, yang pertama sasaran ekonomi Indonesia yang pertama yaitu tingkat pengangguran itu turun 4,8 sampai 5%. Nah, tetapi menurut BPS, jumlah pengangguran periode Agustus tahun 2020 itu mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Jadi, total angkatan kerja Indonesia yang menganggur itu sebesar 9,77 juta orang. Nah, sehingga dari target turun 4,8 sampai 5% itu gagal dicapai. Malahan, tingkat pengangguran Indonesia itu naik menjadi 7,7% dari 5,28% pada tahun 2019. Dan yang kedua yaitu untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 8,5 sampai 9%. Tetapi pada realisasinya itu malah tingkat kemiskinan itu naik menjadi 9,78% pada bulan Maret 2020. Nah, hal ini itu naik drastis dari tahun 2019 yang hanya 9,41%. Target selanjutnya yaitu untuk menurunkan Gini ratio menjadi 0,375 sampai 0,380. Nah, pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini ratio itu sebesar 0,381. Jadi angka ini 0,381 itu meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini ratio pada September 2019 yang sebesar 380. Nah, target selanjutnya yaitu untuk menaikkan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,51%. Tetapi pada tahun 2020, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia itu hanya mencapai 71,94%. Nah, hal ini tuh sangat jauh dari target, bahkan di bawah pencapaian tahun lalu yang senilai 71,98%. Nah, hal ini tuh dikarenakan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Indonesia itu mengalami peningkatan, tetapi dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan itu mengalami penurunan. Target selanjutnya itu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Hal ini tidak bisa dicapai karena pada kuartal pertama itu Indonesia tidak mencapai 5,3%, sementara kuartal kedua dan kuartal ketiga itu malah mengalami kontraksi. Selanjutnya itu suku bunga 5,4% itu tidak bisa dicapai karena pada tahun ini tingkat suku bunga BI itu hanya 4%. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari materi yang sudah disampaikan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa karena pandemi COVID-19 itu terjadi kontraksi ekonomi. Untuk yang kuartal pertama itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu jauh dari target, sementara di kuartal kedua dan kuartal ketiga Indonesia itu mengalami kontraksi ekonomi, sehingga karena terjadi kontraksi pada 2 kuartal berturut-turut Indonesia itu masuk ke dalam jurang resesi. Yang kedua terjadi inflasi dan deflasi. Nah,
deflasi itu terjadi pada September tahun 2020 sebesar 0,05%. Sementara deflasi tertinggi itu terjadi di Timika sebesar 0,83%. Nah, untuk inflasi itu terjadi pada Juni 2020 sebesar 0,18%, dan inflasi tertinggi itu terjadi di Kendari pada sebesar 1,33%. Nah, yang ketiga yaitu terjadi penurunan penerimaan negara karena pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membantu rakyat, meringankan beban pajak, dan juga untuk menunda pembayaran pokok dan bunga KUR selama 6 bulan. Nah, selain itu belanja negaranya lebih besar daripada penerimaan negara karena pemerintah itu mengeluarkan banyak sekali kebijakan untuk membantu masyarakat di era pandemi ini karena banyak masyarakat yang kesusahan. Sementara belanja negaranya itu malah semakin banyak karena pemerintah harus mengeluarkan uang untuk penambahan biaya kesehatan, untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, dan juga untuk subsidi listrik dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya.